Assalamualaikum sahabat channel. Bersua kembali di channel campur baur udul-udul. Semrawut tapi keren, hehehe. Tetap semangat dan happy. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video kali ini, Mimin akan mengulas seputar ikan lele, nilai gizi ikan lele, dan cara pembudidayaannya agar menguntungkan. Lele adalah salah satu ikan air tawar yang sangat digemari masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Biasanya, ikan lele diolah menjadi aneka hidangan yang lezat. Harganya pun juga terjangkau. Eksistensi ikan lele sangat tinggi, dibuktikan dengan banyaknya penjual pecel lele yang selalu ramai pembeli. Selain konsumsi rumahan, ikan lele juga kerap dikonsumsi untuk acara resepsi dan sejenis, dengan tingkat pesanan yang cukup tinggi. Bukan cuma pecel lele goreng atau bakar, yang disantap bersama nikmatnya sambal dan segarnya lalapan. Hidangan ikan lele juga bisa dibuat lebih variatif lagi, seperti sempol lele atau sate lele, yang gurih empuk dan bergizi. Menurut Food and Drug Administration, FDA, dikutip dari knindonesia.com, ikan lele merupakan ikan yang mengandung merkuri paling rendah. Jadi, aman untuk dikonsumsi. Ditambah lagi, manfaat mengkonsumsi ikan lele baik untuk tubuh, karena mengandung berbagai zat baik. Dalam 100 gram ikan lele, kandungan gizinya adalah 105 kalori, 2,9 gram lemak, 18 gram protein, 237 mg asam lemak omega 3, 337 mg asam lemak omega 6, vitamin B12, kalium dan fosfor. Dengan mengkonsumsi ikan lele, kamu sudah berpartisipasi dalam memperkuat otot, memperkuat tulang dan gigi, mencegah anemia, serta meningkatkan kesehatan otak dan mata. Selain bergizi, ikan lele juga bisa membawa keuntungan. Bisnis ternak lele sangat berpotensi untuk maju. Ini dapat dilihat dari tingginya minat pasar penjual gerai pecel lele di sekitar kita, yang selalu ramai dikunjungi pembeli. Sehingga, permintaan akan ikan lele pastinya juga selalu meningkat. Tentunya, bisnis ternak lele ini berpotensi besar untuk mendapat keuntungan. Banyak kalangan masyarakat yang tertarik untuk membuka bisnis ternak lele, karena beresiko kecil untuk gagal panen, dengan daya tahan tubuh ikan lele yang lebih kuat dibanding ikan lain. Kemudian, adaptasi ikan lele untuk menyesuaikan lingkungannya cukup mudah, sehingga perawatannya tidaklah begitu rumit seperti ikan lain. Bagaimana langkah memulai usaha ternak lele agar menguntungkan? Berikut Mimin sampaikan ulasannya. 1. Persiapkan modal. Modal dalam bisnis ternak lele cukup hemat. Diperkirakan total modal yang dikeluarkan sekitar 2 juta untuk proses perkembangan lele dan biaya operasional lainnya. Berikut perkiraan rincian dalam berbisnis ternak lele. Membuat kolam ikan lele dari terpal atau bambu sekitar 1 juta. Bibit ikan lele untuk 2.000 ekor sekitar 500.000. Pakan ikan lele sekitar 500.000. Vitamin dan obat untuk menjaga kesehatan ikan lele sekitar 100.000. Dalam 1 bulan, peternak lele diperkirakan hanya mengeluarkan 1 juta untuk biaya perawatan lele. 2. Membuat kolam. Untuk meminimalkan modal, kolam ikan lele bisa dibuat menggunakan terpal. Berikut rekomendasi ukuran kolam agar perkembangbiakan lele menjadi lebih optimal. 3 x 2 meter untuk 500 ekor, 5 x 2 meter untuk 1000 ekor. Jika jumlah ikan lele lebih dari 1000 ekor, kamu bisa membuat lebih dari 1 kolam dengan ukuran 5 x 2 meter. Misalnya, untuk produksi 2000 ekor, dibutuhkan 2 kolam berukuran 5 x 2 meter, atau 4000 ekor dengan 4 kolam dengan ukuran yang sama. Saat kolam sudah dibuat, sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Untuk menghilangkan bau, bisa taburkan irisan daun pepaya dan singkong. Perlu diperhatikan, kalau kolam ikan lele, lebih baik dibuat lebih luas, agar tidak kekurangan oksigen. Ditambah lagi, kolam jangan dibuat terlalu dangkal. Diusahakan agar pencahayaan kolam ikan lele cukup sinar matahari, karena sangat berperan
pada kesehatan dan pertumbuhan ikan lele. 3. Mengisi dan menjaga kualitas air kolam. Setelah kolam ikan lele selesai dibuat, isi air penuh. Selanjutnya diamkan dulu selama 1 bulan untuk membentuk lumut dan fitoplankton. Ini difungsikan agar air tidak keruh, juga untuk pakan alami ikan nantinya. Dari sinilah kolam ikan lele terlihat berwarna hijau dan sedikit berlumpur. Suhu air dalam kolam ikan lele juga harus terjaga, yaitu sekitar 20–28 derajat Celcius. Untuk menjaga kualitas air kolam, kamu bisa menambahkan pakan alami, seperti eceng gondok, supaya racun air dapat terserap. Agar lele terhindar dari kotoran, sebagai sumber penyakit, sebaiknya melakukan pembersihan air kolam setiap 2 bulan sekali. 4. Memilih bibit lele. Semua peternak lele pastinya mengharapkan lele yang sehat, dengan daya tahan tubuh yang kuat. Untuk itu, penting banget dalam memilih bibit lele yang unggul. Ciri-ciri bibit lele unggul adalah seperti berikut. Gerakannya gesit dan agresif saat diberi makan. Tidak ada luka atau cacat pada tubuh. Warna tubuh sedikit lebih terang, bebas dari bibit penyakit. Alangkah baiknya, pilih bibit lele unggul, dengan usia perkiraan 2 minggu, dengan ukuran tubuh yang besar 7–9 cm. Saat bibit lele ditebarkan, letakkan di kolam yang lebih dangkal, dengan posisi miring selama 15–30 menit. Tujuannya agar lele mampu beradaptasi. Kemudian, jangan campurkan bibit lele baru dengan lele yang sudah dewasa. Waktu penebaran bibit lele terbaik adalah saat pagi dan malam hari, menyesuaikan dengan kondisi bibit lele yang cenderung tenang. 5. Memberi pakan lele. Pakan lele pada umumnya adalah pelet yang padat gizi untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatannya. Pelet ikan lele yang baik mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang cocok untuk mencukupi kebutuhan gizi ikan lele. Untuk pemberian pakan, ikan lele diberi makan sebanyak 3 kali dalam sehari, di pagi hari, sore hari, dan malam hari. 6. Pemisahan ikan lele. Perlu kamu ketahui nih, kalau ikan lele termasuk hewan pemakan sesama, kanibal. Jadi sangat penting untuk memisahkan ikan lele kecil berusia 20 hari dan lele besar yang telah dewasa di kolam terpisah. Di samping agar tidak dimakan dengan lele dewasa, tujuannya adalah agar perkembangan lele kecil semakin baik, dapat bergerak lincah, dan tidak kekurangan makanan. 7. Pencegahan lele dari penyakit. Agar bisnis ternak lele berjalan lancar dan menguntungkan, kamu harus tahu penyakit apa saja yang biasa menyerang ikan lele, serta berbagai faktor yang menyebabkan lele menjadi tidak sehat. Menurut Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB), terdapat 2 faktor yang menyebabkan ikan lele terserang penyakit internal: pengaturan air yang buruk, bibit lele yang membawa penyakit, pengaturan pakan yang tidak tepat, dan eksternal: cuaca, sumber air, iklim. Beragam penyakit yang biasanya menyerang ikan lele adalah bintik putih, gatal, trichotillomaniasis cotton wool disease, dan channel catfish virus (CCV). Untuk mencegah ikan lele dari hama dan penyakit, jangan lupa merawat kolam secara rutin, air kolam bersuhu baik, dan beri pakan yang bergizi dengan porsi cukup. 8. Proses panen. Bibit ikan lele yang telah disebar di kolam membutuhkan waktu selama 3 bulan untuk panen. Sebelum panen, ikan lele dipuasakan pada 1 hari sebelum waktu panen. Tujuannya untuk membersihkan perutnya sebelum benar-benar dipasarkan. Jika sudah sukses panen, kamu bisa membersihkan kolamnya lagi dan menebar bibit lele yang baru. 9. Pemasaran ikan lele. Supaya bisnis ternak lele kamu makin menguntungkan, jangan lupa untuk dipasarkan. Cara paling mudah adalah melalui koneksi yang menjual hidangan lele. Bisa dipasarkan ke pajak ikan dan sayur. Bisa juga di-share melalui medsos. Jika kualitas lele hasil ternak selalu baik, tentunya akan banyak pelanggan setia.
Demikian Sobat Channel, ulasan kita tentang ikan lele dan usaha menguntungkan di balik ternak ikan lele. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalam.